Semangat pagi, bagaimana kabar pagi hari ini? Semoga semuanya tetap dalam kondisi yang sehat dan semangat. Oke, seperti biasanya kita akan mulai mengulas untuk market mover di pagi hari ya. Dan kita bisa sama-sama mengambil peluang tradingnya untuk hari ini. Pertama-tama nih kita mulai lihat dulu. Oh ya, hari ini hari Selasa ya, tanggal 14 September tahun 2021. Ya, pertama-tama kita mulai dulu di Selasa pagi jam 8.30 tadi nih. Kita lihat dulu bahwa Australia dollar ini mendapatkan pergerakan atau suatu katalis pergerakan yang didapatkan dari data indeks harga perumahan di Australia dan data tingkat keyakinan bisnis di Australia. Nah, kedua data ini tadi pagi dirilis variatif ya, ada yang lebih tinggi dari estimasi, ada yang lebih rendah dari estimasi, sehingga pergerakan Australia dollar ini tidak terlalu melonjak karena market juga masih mengalami istilahnya sentimen kebingungan gitu ya dari hasil data yang dirilis. So we are going to the next part. Di nanti nih di jam 11.30 Jepang akan merilis data revisi produksi industri untuk periode bulan Juli. Nah, data ini akan berpeluang untuk memicu pergerakan USD/JPY. Kalau nanti aktual data ini menunjukkan adanya angka yang lebih tinggi daripada perkiraan, maka dapat ada peluang gitu ya untuk USD/JPY bergerak turun. And then di jam 13.00 waktu Indonesia Barat, Badan Pusat Statistik Inggris itu akan mengumpulkan atau mengumumkan nih data-data penting seperti data rata-rata pendapatan pekerja di Inggris, and then ada data klaim tunjangan pengangguran. Kemudian juga akan ada data tingkat pengangguran, ada klaim data tingkat pengangguran. Nah, data-data ini apabila dirilis dengan aktual data lebih baik daripada perkiraan, maka pound sterling USD dapat berpeluang untuk kembali naik. Kemudian di jam 19.30 nanti malam, dolar Kanada USD Kanada akan mendapatkan pergerakan nih dari data penjualan di sektor manufacture di bulan Juli. Nah, kalau datanya nanti ini dirilis lebih rendah daripada perkiraan, maka USD Kanada akan berpeluang untuk bergerak naik. Kemudian di waktu yang bersamaan di jam 19.30 waktu Indonesia Barat, harga emas ini bisa berpeluang untuk bergerak ya, karena ada katalis penggerak dari data indeks harga konsumen Amerika Serikat untuk bulan Agustus ya. Data ini cukup penting ya untuk menggerakkan pair mata uang utama dan juga khususnya XAU USD yang volatilitasnya cukup tinggi gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti harga yang dirilis itu aktual yang dirilis itu lebih tinggi daripada perkiraan, maka USD dollar dapat bergerak naik yang memungkinkan atau memberikan peluang untuk XAU USD atau emas itu bergerak turun. Oke, itu market mover untuk hari ini. Sama seperti yang saya katakan kemarin ya, bahwa masih akan ada pergerakan statis lagi untuk dolar Amerika, dan para signal seekers harus tetap waspada karena ya cukup banyak faktor ya yang menyebabkan pergerakan yang drastis. So signal seekers harus tetap hati-hati, tetap gunakan money management yang baik, tetap rencanakan trading, plan your trade and trade your plan, karena saat signal seekers tidak melaksanakan trading sesuai planning dan tidak memplanning trading itu sama aja bunuh diri gitu ya. Signal seekers bisa terjebak di dalam gambling, not trading. Oke, kita akan ketemu di market mover esok hari. Kiranya para signal seekers tetap dalam kondisi yang bahagia, baik dalam posisi profit maupun non profit, karena money management yang sudah signal seekers terapkan berjalan dengan baik. Sampai ketemu besok. Bye bye.